Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti semua pembelajaran daring yang kita lakukan. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari gelombang bunyi bagian yang keempat. Dan pokok pembahasan kita dari gelombang bunyi bagian yang keempat ini, kita akan mempelajari dua topik pembahasan, yaitu mengenai intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan judul awal pembelajaran kita adalah intensitas bunyi. Kita perhatikan keterangan yang berikut ini. Intensitas bunyi didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu atau daya per satuan luas. Berikutnya, suatu sumber bunyi memancarkan gelombang ke segala arah sehingga muka gelombang yang dipancarkan berbentuk permukaan bola. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar bentuk muka gelombang yang dipancarkan oleh suatu sumber bunyi. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kita misalkan ini adalah merupakan sebuah sumber bunyi dengan daya P. Karena muka gelombang yang dipancarkan itu adalah berbentuk permukaan bola, maka luas yang kita gunakan rumusnya adalah 4πr². Selanjutnya kita akan membuat persamaan intensitas pada suatu titik yang diukur terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi secara matematis dirumuskan dengan persamaan I sama dengan daya P dibagi dengan luas A. Kita gantikan persamaan luas menjadi luas permukaan bola, sehingga intensitas bisa juga kita buat sama dengan P dibagi dengan 4πr². Keterangan dari persamaan ini adalah I menyatakan intensitas satuan watt per meter kuadrat, kemudian P adalah daya sumber bunyi satuan watt, A adalah luas permukaan satuan meter kuadrat, kemudian R adalah jarak terhadap sumber bunyi dalam satuan meter. Selanjutnya kita akan membuat perbandingan intensitas untuk jarak yang berbeda diukur terhadap sumber bunyi. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah sumber bunyi dengan daya P. Di sekitar sumber bunyi ini ada 3 titik, yaitu titik 1 dengan jarak R1 terhadap sumber bunyi, kemudian titik yang kedua dengan jarak R2 terhadap sumber bunyi, dan titik yang ketiga dengan jarak R3 diukur terhadap sumber bunyi. Sebagai contoh perbandingan yang akan kita buat adalah untuk jarak R1 dan jarak R2. Sehingga I1 berbanding I2 akan sama dengan P dibagi 4πr² dibagi dengan P dibagi 4πr². Karena pada titik 1, titik 2, dan titik 3 itu nilai P-nya adalah sama, maka kita habiskan P yang ini dan juga yang di sini. Selanjutnya 4π-nya juga kita habiskan, sehingga persamaan perbandingan intensitas pada titik 1 dan pada titik 2 itu akan sama dengan R2 dibagi dengan R1 dipangkat dengan 2. Keterangan dari persamaan ini adalah I1 menyatakan intensitas pada jarak R1, kemudian I2 adalah intensitas pada jarak R2, selanjutnya R1 adalah jarak titik 1 dengan sumber bunyi, dan R2 adalah jarak titik kedua dengan sumber bunyi. Selanjutnya kita perhatikan pokok pembelajaran kita bagian yang kedua, yaitu mengenai taraf intensitas. Intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga manusia adalah 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat, yang disebut dengan intensitas ambang pendengaran. Intensitas terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia tanpa rasa sakit adalah 1 watt per meter kuadrat. Selanjutnya,
logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran disebut dengan taraf intensitas. Dari keterangan ini, kita akan bisa membuat persamaan menentukan taraf intensitas bunyi. Persamaan taraf intensitas bunyi secara matematis dirumuskan dengan taraf intensitas TI sama dengan 10 logaritma I dibagi dengan I0. Di mana TI adalah taraf intensitas satuan desibel atau dB. Kemudian I menyatakan intensitas bunyi satuan watt per meter kuadrat. Kemudian I0 adalah intensitas ambang pendengaran satuan watt per meter kuadrat yang besarnya 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Sebagai catatan bagi kita, 1 bel atau 1 B itu sama dengan 10 desibel atau 10 dB. Selanjutnya, bagaimana jika ada beberapa atau N sumber bunyi identik dibunyikan? Bagaimana menentukan persamaan taraf intensitasnya? Kita perhatikan yang berikut ini, taraf intensitas untuk N sumber bunyi yang identik ya, dibunyikan serentak. Persamaannya adalah TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 logaritma N. Di mana TI1 menyatakan taraf intensitas untuk satu sumber bunyi. Kemudian TI2 adalah taraf intensitas untuk N sumber bunyi dan N menyatakan jumlah sumber bunyi. Selanjutnya, jika jarak yang diubah, bagaimana menentukan persamaan taraf intensitasnya? Mari kita perhatikan yang berikut ini. Taraf intensitas untuk jarak yang berubah terhadap sumber bunyi. Persamaannya adalah TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 logaritma R1 per R2 dipangkat dengan 2. Bentuk persamaan logaritma ini bisa kita ubah menjadi TI2 sama dengan TI1 ditambah, ini pangkat 2-nya kita kalikan ke depan, berarti ditambah 20 logaritma R1 per R2. Keterangannya, TI1 adalah taraf intensitas pada jarak atau posisi mula-mula atau posisi awal. TI2 sama dengan taraf intensitas pada jarak atau posisi akhir. R1 adalah jarak atau posisi mula-mula dan R2 menyatakan jarak atau posisi akhir. Baik, untuk lebih memahami persamaan intensitas dan taraf intensitas yang sudah kita buat ini, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah sumber bunyi bergetar dengan daya sebesar 10 V watt. Pada jarak 10 cm dari sumber bunyi, tentukanlah bagian A intensitas bunyi, bagian B taraf intensitas bunyi. Kita anggap logaritma atau log 2 sama dengan 0,3. Dan di sini juga diketahui intensitas ambang I0 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Mari kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan daya P itu sama dengan 10 V watt, jarak itu masih satuan cm, kita ubah ke dalam satuan meter sama dengan 0,1 meter. I0 sama dengan 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat. Untuk menjawab bagian A yaitu intensitas bunyi, I sama dengan P dibagi A sama dengan P dibagi dengan 4V R kuadrat. Kita masukkan nilai daya dan jarak yang sudah diketahui pada soalnya, sehingga intensitas sama dengan 10V dibagi dengan 4V dikali 0,1 dipangkat dengan 2. Hasil perhitungan ini sama dengan 250 watt per meter kuadrat. Kemudian bagian B menentukan taraf intensitas. Kita pergunakan persamaan taraf intensitas. TI sama dengan 10 logaritma I dibagi dengan I0. I-nya kita pergunakan yang 250 ya. Sehingga TI sama dengan 10 logaritma 250 dibagi dengan 10 pangkat negatif 12. Sebelum persamaan ini kita lanjutkan, mari kita perhatikan aturan logaritma yang berikut ini. Logaritma A per B itu sama dengan logaritma A dikurang logaritma B. Kemudian logaritma 10 pangkat N. Ini adalah logaritma berbasis 10 ya. Logaritma 10 pangkat N itu sama dengan N.
Aturan logaritma A per B ini kita aplikasikan untuk persamaan ini, sehingga taraf intensitas TI kita tuliskan menjadi 10 dikali ini kita uraikan ya. Logaritma 250 dikurang logaritma 10 pangkat negatif 12. Kemudian aturan logaritma 10 pangkat N sama dengan N kita aplikasikan pada bentuk ini ya. Sehingga TI sama dengan 10 dalam kurung logaritma 250 ditambah ini negatif 12 kali negatif 1 berarti positif 12. Nah, selanjutnya TI akan sama dengan 10 ya dikali logaritma, perhatikan ini 250 ini kita ubah bentuknya menjadi 1000 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kita akan menggunakan logaritma 2 yang diketahui ya, yang sama dengan 0,3 di sini. Kemudian logaritma 2 pangkat 2 itu sama dengan ini 2-nya pangkatnya dikali ke depan 2 logaritma 2, sehingga TI akan sama dengan 10 dikali logaritma 1000 dikurang 2 logaritma 2 ditambah dengan 12. Logaritma 1000 itu sama dengan logaritma 10 pangkat 3. Perhatikan di sini ya. Berarti logaritma 1000 itu sama dengan logaritma 10 pangkat 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Sehingga taraf intensitas sama dengan 10 ya, logaritma 1000 3 dikurang dengan 2 dikali logaritma 2 sama dengan 0,3 ditambah dengan 12. Hasil dari perhitungan ini sama dengan 144 desibel. Contoh soal yang nomor 2, sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 6 desibel. Tentukanlah taraf intensitas jika 100 sumber bunyi identik dibunyikan serentak dalam satuan desibel dan satuan bel. Kita buat pembahasannya. Taraf intensitas untuk N sumber bunyi ya, TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 logaritma N. Maka TI2 sama dengan TI1 untuk satu sumber bunyi itu sama dengan 6 desibel ditambah 10 logaritma N-nya kita masukkan 100. Logaritma 100 itu sama dengan logaritma 10 pangkat 2. Berarti logaritma 100 sama dengan 2. Maka TI2 sama dengan 6 ditambah ini tadi 2 ya dikali 10 sama dengan 20, maka totalnya menjadi 26 desibel. Ini satuan desibel. Yang diminta adalah satuan desibel dan satuan bel. Sekarang kita akan mengubah satuan desibel ini menjadi satuan bel ya. Kita ingat tadi konversinya 1 bel atau 1 B sama dengan 10 desibel atau 10 dB. Sehingga TI2 itu akan sama dengan 26 desibel dibagi dengan 10 desibel per bel sama dengan 2,6 bel atau 2,6 B. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 80 desibel pada jarak 1 meter dari seorang pendengar. Jika 10 sumber bunyi yang sama dibunyikan secara serentak dan saat yang sama pendengar menjauh sehingga posisinya menjadi 10 meter terhadap sumber bunyi. Hitunglah taraf intensitas yang terdengar sekarang. Kita buat pembahasannya dari keterangan soal. Taraf intensitas pada jarak 1 meter ya, berarti TI1 80 desibel, R1 1 meter, R2-nya adalah 10 meter dan jumlah sumber bunyi ketika jaraknya menjadi 10 meter itu sama dengan 10. Langkah pertama kita tentukan dulu taraf intensitas pada jarak R2 ya. TI2 sama dengan TI1 ditambah 20 logaritma R1 per R2. Maka TI2 sama dengan 80 ditambah 20 logaritma R1 itu sama dengan 1 tadi, R2 sama dengan 10 ya. Maka TI2 sama dengan 80 ditambah 20 logaritma ini menjadi 10 pangkat negatif 1. Perhatikan ya, logaritma 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan negatif 1 ya, dikalikan dengan ke sini. Maka TI2 sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60 desibel. Kemudian ada 10 sumber bunyi untuk jarak R2. Berarti taraf intensitas TI2 untuk 10 sumber bunyi. Kita gunakan persamaan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 logaritma N.
Maka TI2 sama dengan 60 ditambah 10 logaritma 10. Logaritma 10 sama dengan 1. Maka TI2 sama dengan 60 ditambah dengan 10 sama dengan 70 desibel. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang terakhir, nomor 4. Diketahui dua sumber gelombang bunyi A dan B memiliki intensitas masing-masing 1 kali 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat dan 1 kali 10 pangkat negatif 7 watt per meter kuadrat. Tentukanlah selisih taraf intensitas A dengan B. Di sini diketahui intensitas ambang pendengaran. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal, IA sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat dan IB sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 7 watt per meter kuadrat. Yang ditanya adalah selisih taraf intensitas A dengan B, maka kita tuliskan TIA dikurang dengan TIB. Kita masukkan masing-masing persamaan TIA dengan TIB, sehingga TIA dikurang TIB sama dengan 10 logaritma IA per I0 dikurang 10 logaritma IB per I0. TIA dengan TIB ini selisihnya bisa kita buat dengan simbol delta ya. Delta TI akan sama dengan 10 logaritma 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat negatif 12 dikurang 10 logaritma kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 10 pangkat negatif 12. Maka delta TI sama dengan 10 logaritma, ini naik ke atas menjadi positif, berarti bagian ini menjadi 10 pangkat 8 ya, dikurang 10 logaritma, ini negatif 12, kita pindahkan menjadi positif, berarti ini menjadi 10 pangkat 5. Maka delta I akan sama dengan, ini logaritma 10 pangkat 8 itu sama dengan 8 ya, 8 kali 10, dikurang dengan logaritma 10 pangkat 5 itu sama dengan 5, berarti 5 kali 10. Sehingga selisih taraf intensitas A dengan B atau delta TI akan sama dengan 80 dikurang dengan 50 sama dengan 30 desibel. Demikian pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, di sini ada saya buat soal latihan, ada 4 nomor. Kalau kalian tadi memperhatikan contoh soal yang sudah kita bahas tadi, maka soal ini akan bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.